Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, salam sehat. Semoga kali ini kalian siap belajar bersama dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang matriks, yaitu lebih jelasnya kita harus mengenal dulu apa yang dimaksud dengan matriks, yaitu pengenalan matriks yang pertama. Kenapa yang pertama? Karena kita hanya mempelajari definisi dan operasi hitung matriks saja untuk tahap yang sekarang ini. Ya, kata konsep dari matriks, definisinya menyangkut pengertian notasi elemen dan ordo matriks. Kemudian untuk operasi hitungnya, kita akan belajar tentang penjumlahan, pengurangan, serta perkalian matriks. Perkaliannya ini nanti kita akan belajar tentang perkalian matriks dengan skalar saja dahulu. Untuk yang dua matriks nanti pada pertemuan berikutnya. Oke. Yang untuk determinan matriks serta inversnya dan penyelesaian masalah tentang matriks ini nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian kita lihat sekarang tentang definisi matriks. Perhatikan, pengertian matriks itu kita misalkan ada matriks A, ini namanya matriks A. Matriks A mempunyai elemen A11, A12, A13. Nanti kita akan bahas lebih teliti apa yang dimaksud dengan indeks-indeks di sini. Perhatikan untuk definisinya, matriks adalah susunan yang berbentuk persegi panjang dari elemen-elemen yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Sedangkan notasinya untuk matriks itu bisa kita tulis dengan huruf kapital. Dalam hal ini adalah bisa A, B, C, atau D, dan seterusnya. Kemudian untuk elemen matriks itu dinyatakan dengan IJ, yang artinya I kali J, sebagaimana I adalah wakil dari baris dan J adalah wakil dari kolom. Matriks terdiri atas baris dan kolom. Seperti ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya sampai baris ke M. Ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya sampai dengan kolom ke N. Di sini ada A, MN, artinya A mempunyai indeks M kali N, artinya matriks A terletak pada baris ke M, kolom ke N. Kita lihat selanjutnya sekarang tentang contoh matriks. Perhatikan di sini, matriks A di sini mempunyai baris sebanyak 4. Kemudian mempunyai kolom sebanyak 4, kolom ketiga, kolom ke-4. Kemudian dari matriks A tersebut kita memperoleh banyaknya baris, ada 4. Ini barisnya, baris pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemudian kita memperoleh banyaknya kolom juga 4. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom ke-4. Selanjutnya yang dikatakan dengan ordo matriks tadi adalah baris kali kolom. Maka karena baris kali kolom, barisnya 4, kolomnya 4, ordonya mempunyai 4 kali 4. Kita lihat sekarang elemen-elemen baris ke-1 pada matriks A adalah ini, baris ke-1, angkanya adalah 5, 6, 4, dan 1. Kemudian elemen-elemen baris kedua, kita lihat baris kedua, ini baris kedua mempunyai elemen 0, 3, min 1, dan min 2. Selanjutnya, elemen-elemen kolom keempat adalah, ini kolom keempat, nah ini kolom keempat, maka mempunyai elemen 1, min 2, min 7, dan min 9. Untuk nomor 6, kalian disuruh menyebutkan elemen kolom ketiga. Ini kolom ketiganya. Ini kolom ketiga mempunyai elemen 4, min 1, min 6, dan min 8. Untuk nomor 7
Di sini ada bahasa elemen-elemen baris kedua, kolom ketiga. Nah, kalau tadi kita disuruh menyebutkan satu-satu saja, sekarang ada kolaborasi. Baris kedua, kolom ketiga. Kita cari di sini. Baris kedua, baris pertama, baris kedua. Kolom ketiga kita cari 1, 2, 3. Angkanya adalah baris kedua, kolom ketiga. Angkanya di sini adalah -1. Nah, di situ untuk nomor 8, 9, dan 10, kalau ada tertulis A1, 2, ini artinya elemen matriks A terletak pada baris ke-1, kolom kedua. Angkanya adalah 6. Ini baris ke-1, kolom kedua. Untuk nomor 9, A1, 3, artinya elemen matriks A terletak pada baris ke-1, kolom ketiga. Angkanya adalah 4. Terakhir, nomor 10 menyebutkan di sana ada A3, 4. Artinya elemen matriks A terletak pada kolom ketiga. Ini kolom ketiga. Kemudian, baris ketiga, kolom keempat. Angkanya adalah -7. Selanjutnya kita lihat macam-macam matriks. Nah, kita melihat macam-macam matriks di sini. Ada matriks baris yang terdiri hanya satu baris, matriks kolom terdiri hanya satu kolom, matriks persegi yang ordonya sama bisa 2 kali 2, bisa 3 kali 3. Artinya banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Kemudian yang disebut dengan matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya adalah angka 0. Matriks identitas adalah matriks identitas yang elemen diagonal utamanya adalah 1 dan elemen lainnya adalah 0. Yang dimaksud dengan identitas adalah semua matriks bila dikalikan dengan matriks identitas hasilnya tetap matriks itu sendiri. Matriks identitas ini berfungsi seperti angka 1 pada bilangan biasa. Artinya kalau semua bilangan dikalikan dengan 1, artinya bilangan itu menghasilkan dirinya sendiri. Kemudian matriks segitiga atas, matriks persegi, matriks segitiga bawah juga matriks persegi. Tetapi pada segitiga atas, elemen-elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Sedangkan pada matriks segitiga bawah, elemen-elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Jadi bedanya pada elemen-elemen yang ada di atas dan di bawah diagonal utama. Perhatikan anak-anak. Selanjutnya kita bahas tentang operasi hitung matrik yang tadi kita sebutkan sebagai penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matrik dengan skalar. Nah, perhatikan di sini. Contohnya matriks A dan B, kalau akan dijumlah, maka yang dijumlah adalah elemen-elemen yang seletak. Di sini 2 seletak dengan 0. Maka 2 dan 0 bisa dijumlah. Di sini juga 4 seletak dengan 3, maka 4 bisa dijumlah dengan 3. Sama juga dengan yang lain, maka matriks A bila ditambah dengan matriks B menghasilkan 2, 0, 7, 7. Yang nomor 2, pengurangan matriks. Sama prinsip pengerjaannya seperti pada penjumlahan matrik, yaitu apabila ada matriks A dan B dikurangkan, maka elemen-elemen yang seletak ini bisa dikurangi. Sehingga jika ada matriks A dikurangi B seperti yang diketahui di sana, menghasilkan 3, 1, 4, 6. Kalian bisa cermati lagi secara teliti bagaimana operasi hitung pada penjumlahan dan pengurangan mempunyai konsep yang sama. Yang ketiga, perkalian matrik yang kita bahas di sini tadi adalah dengan skalar. Nah, perhatikan di sini, jika diketahui matriks A dan 2 dikalikan A, 2 ini sebagai skalarnya. Skalar itu adalah bilangan tetap atau konstanta. Perhatikan di sini, 2 kalau dikalikan dengan matriks A, maka 2 bisa dikalikan satu per satu dengan masing-masing
elemen pada matriks A, menghasilkan 6 - 2, 10, 8. Saya ulang, 2 ini bertindak sebagai skalar, A ini adalah matriks. Selanjutnya, selanjutnya kita harus tahu tentang kesamaan dua matriks. Ini erat kaitannya dengan operasi hitung matriks. Kesamaan dua matriks itu, perhatikan, dua matriks dikatakan sama apabila elemen-elemen yang seletak adalah sama. Kalau di sini A dan B adalah sebuah matriks, maka A dikatakan sama dengan B apabila yang seletak ini adalah sama. B sama dengan Q. Keterangannya ada di sini, bisa dibaca. Maka itu dikatakan A sama dengan B. Contohnya ini, kalau ada matriks B dengan matriks D. B dan D ini dikatakan sama apabila semua elemen-elemen yang seletak adalah sama. Perhatikan elemen-elemen yang seletak di sini. Nah, di sini ada 2/2, kok di sini 1. Artinya 2/2 itu kan senilai dengan 1. Nah, jadi itu dikatakan B sama dengan D. Perhatikan di sini, kita lihat contoh soal lain kesamaan dua matriks. Nah, kita disuruh menghitung matriks P dari pengurangan matriks yang nilainya diketahui. Nah, matriks P itu kita bisa misalkan sebagai matriks yang berelemen A, B, C, D. Ini kita misalkan di sini. Nah, sehingga 3 dikalikan P adalah 3 dikalikan A, B, C, D. Perhatikan, karena 3 bertindak sebagai skalar, maka 3 ini bisa dikalikan dengan satu persatu elemen pada matriks P. Ditulis ulang di sini, sehingga 3 dikalikan dengan satu persatu elemen pada matriks P tadi bisa menghasilkan persamaan. Ada 4 ya, karena A, B, C, D. Perhatikan 7 dan 3A ini adalah seletak, sehingga 7 bisa dikurangi 3A, menghasilkan -5. -5 juga seletak dengan 3A dengan 7. Demikian untuk B, 1 dikurangi -3B sama dengan 10. -4 dikurangi 3C sama dengan 8. 3 dikurangi 3D sama dengan 9. Ini yang D, ini yang C, di sini B dan di sana adalah A. Ibu jelaskan untuk salah satu saja, misalnya kita mencari yang A. Di sini tadi 7 dikurangi 3A sama dengan -5, ditulis di sini. 7 di kiri kita pindah kanan menjadi negatif, sehingga -5, -7, -12. Karena -3 ini sebagai skalar di sebelah kiri, maka -3 bisa dipindah ke kanan sebagai pembagi. -3 ini kan perkalian dengan A, dipindah kanan jadi pembagi. Sehingga 12 dibagi 3 adalah 4, min dibagi min adalah plus. Demikian seterusnya untuk menentukan harga B, C, dan D menggunakan konsep yang sama seperti pada menentukan nilai A. Sehingga matriks P yang kita misalkan sebagai atau yang berelemen A, B, C, D tadi diperoleh menjadi 4, -3, -4 dan -2. Begitu anak-anak yang bisa kita kerjakan. Kemudian transpos matrik kita bisa pelajari seperti ini. Nah, transpos matrik perhatikan. Nah, perhatikan. Transpos matrik itu adalah jika diketahui matriks A, ini contohnya ya. Baris pertama ini menjadi kolom pertama pada transpos matrik. Baris pertama pada matriks A menjadi kolom pertama pada matriks A transpos. Demikian juga baris ketiga pada matriks A menjadi kolom ketiga pada A transpos. Nah, setelah itu kita bisa mencoba soal-soal yang Ibu berikan. Ini semuanya berkaitan dengan penjumlahan matrik, pengurangan matrik, dan kesamaan dua matrik.
Kalian bisa mencoba untuk dipelajari di rumah dengan memperhatikan paparan yang sudah Ibu berikan tadi. Kemudian nanti hasilnya bila kalian ada kesulitan, kalian bisa tanyakan ke Google Classroom yang passwordnya sudah Ibu berikan. Demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.